Bambang Permadi dan Besut waktu itu, dan penculikan dilakukan oleh Bambang Permadi atas IWW di Jalan Mojolawaran Gabus pada 2011, di mana saya sebagai korban. Saya adalah benar-benar korban, saya tidak tahu bahwa ini adalah sebuah manipulasi, ini adalah sebuah penipuan berencana, ini adalah sebuah pengkhianatan, dan ini adalah sebuah korporasi besar, konspirasi besar yang diduga diotai justru oleh Indah Wayu Widiawati dan Bambang Permadi. Jadi yang diancam adalah pihak-pihak, yang diancam adalah orang atau peristiwa yang terlibat di dalam upaya penculikan tersebut. Yang diancam itu hukumannya adalah penelusuran peristiwa itu sendiri, dampak-dampak peristiwa itu sendiri. Karena korban selain diancam, diintimidasi, diteror, dianiaya, ini punya hak melaporkan, dan kewajiban daripada kepolisian adalah menindaklanjuti laporan ini jika melaporkan kasus ini kepada polisi. Maka dalam hal ini Saudara Sholih Wuliadi kalau melaporkan akan dihabisi oleh oknum polisi tersebut. Jadi di sini ada overmark, dan ini kurir-kurirnya menyampaikan Parjono CS. Atas kasus ini kepolisian Polres Pati kembali dimohon untuk dapat melakukan pengembangan, pengungkapan, dan penindaklanjutan atau tindak lanjuti dengan proses hukum yang objektif, normal, positif, dan wajar, serta presisi, objektif, transparan, dengan akuntabel mengukur derajat kasus sebagaimana yang disampaikan, seagar tidak gagal fokus seperti yang selama ini dilakukan oleh polsek-polsek. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah berjalan selama 10 tahun sejak 2010. Bahkan Saudara Indah Wayu Widiawati mengaku bahwa akan melakukan kasus ini direncanakan sejak tahun 2003. Jadi ini perencanaan yang sangat matang, kapan startnya, dan dia akan melakukan. Jadi kepolisian ini kami mohon untuk segera mengakomodir, melokalisir permasalahan, memilah, mengklarifikasi masalah dengan jalan mengkonfrontir, cross-check masalah-masalah dari dua sudut pandang kasus tersebut yang berbeda di dalam hal opini yang diciptakan oleh para saksi atau pelaku. Kalau memang ini opini, karena ini adalah bukan opini, maka apa yang disampaikan oleh pelapor atau pengadu dan korban ini semua jelas, jadi bukan opini. Jadi maaf Bapak Ibu di Polres Pati, ini bukan opini, ini kejadian yang sebenarnya kejadian persekusi yang dilakukan oleh Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati. Mohon kesempatan untuk melakukan gelar perkara dan pembelaan dari dini dengan maksud agar kasus tersebut dapat dikembangkan di dalam kaitannya bahwa antara pelaku Bambang Permadi dan IWW diduga terlibat adanya hubungan khusus dan jaringan khusus atau sindikasi di tempat lainnya, dalam hal lainnya, baik itu diduga adalah jaringan narkoba, saluran dan jaringan lainnya. Atas inisiatif tersebut ada juga keterlibatan Rinda Atun Gunati, teman akrabnya saat itu. Karena kita hubungi Rinda Atun Gunati, dia mengatakan tidak kenal dengan Indah Wayu Widiawati. Ini sebuah manipulasi. Bahwa Saudara IWW di mana terlibat banyak perkara sindikat, diduga melakukan rekayasa kasus tersebut berkali-kali dengan cara kabur dari rumah, dengan cara persekusi, dimaksud untuk menutupi perkaranya dan mengecoh dengan memutarbalikkan fakta seolah-olah kasus tersebut adalah KDRT. Tapi ini adalah benar-benar KDRT settingan Faide. Jadi karena ini KDRT-nya Faide, maka Saudara Indah Wayu Widiawati dapat dikenakan kasus KDRT Faide. PPA kembali diminta untuk mengembangkan kasus tersebut di dalam dua opsi, yaitu peristiwa penculikan atas anak di bawah umur yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati. Yang kedua adalah kekerasan itu tersendiri, baik melakukan persekusi dengan memerintahkan orang lain atau otak. Yang kedua adalah perampasan barang, 3 buah HP, 1 dompet, dan penganiayaan yang persekusi dilakukan secara tersendiri oleh Indah Wayu Widiawati. Yang ketiga, peristiwa aksi membawa kabur Indah Wayu Widiawati, ini kejadian tersendiri, bisa dilakukan delik aduan overspel pasal 277, namun overmah lagi. Yang kedua adalah kasus dugaan perselingkuhan masif yang diduga dilakukan IWW dengan atasan-atasannya, teman rekan kerja, oknum kepala SD dan kepala dinas pendidikan Tambak Romo. 5. Kasus penyerobotan alas hak insentif gaji yang berlangsung selama 10 tahun berlarut-larut. Yang keenam adalah
pencurian dan penggelapan barang, sepeda motor, barang lainnya, penipuan. Yang ketujuh adalah perampokan di tengah malam jam 2 yang dilakukan IWW dan Besut CS di Karangkonang dalam gerombolan 2011. Yang kedelapan adalah untuk mengungkap aksi lanjutan persekusi yang dilakukan oleh Jayus Setianto di Sugian Winong. IW juga melakukan dengan sengaja permufakatan jahat dan berkali-kali melakukan persekusi dan percobaan pembunuhan masif yang dilakukan, yaitu percobaan kurir-kurirnya Imam Cengkal Sewu dan lain sebagainya, Ngari, Kasihan, Edi Rustanto, Tambak Romo, Kliwon, Nur, Tambak Romo, Supawaten, Tari, Rusmini, Tomo, yang adalah saksi adanya rekayasa dan persekusi yang memutarbalikkan fakta bahwa dikejar-kejar polisi karena satu kasus lainnya, sebuah proses hukum. Dugaan atas permohonan gelar perkara ini atur atas dasar hukum, minta diatur kasus ini harus ditegakkan dan pelanggaran hukum seperti ini sudah saatnya untuk dapat ditegakkan pengungkapannya. Jadi pelanggaran hukum seperti ini sudah saatnya untuk dapat diungkap. Jangan sampai lepas atau dibiarkan berlarut-larut. Opsi, yaitu saran daripada Bapak Waka Polsek Winong, Bapak Sriono, adalah saran, petunjuk. Dan kami meminta Reskrim PPA untuk fokus di dalam upaya pengungkapan kasus penculikan anak di bawah umur dan penyekapan penahanan serta sepihak, di mana pihak-pihak tersebut masih juga melarang dan menghalang-halangi seorang anak di dalam untuk ditemui oleh seorang tuanya. Apakah di dalam peristiwa ini ada unsur-unsur kekerasan kepada anak untuk tidak kami serahkan penelusurannya kasus tersebut kepada yang berwajib. Demikian gambaran umum atas kasus persekusi di Mojolawaran Gabus. Karena perkara tersebut adalah perkara sindikat, maka secara otomatis kesulitan ini harus diusut kepada saksi-saksi. Kasus lainnya bahwa undang-undang tidak pernah mengenal adanya diskriminasi atas hukum. Siapa saja yang melapor, entah punya jabatan atau tidak. Artinya bahwa diskriminasi dalam hukum selama ini masih diterapkan, bahwa di dalam mendapatkan keadilan dijamin pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, bahwa setiap orang tanpa adanya diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan. Artinya bahwa keadilan mengajukan permohonan untuk mengadu di dalam gugatan, baik sebagai tergugat maupun penggugat, di dalam perkara pidana, perdata maupun administratif, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas, tidak memihak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif dan oleh hakim yang jujur dan adil dan benar. Atas dasar pertimbangan opsi pengaduan tergugat kepada Komnas HAM agenda 87/6 14 nomor 3557/K/PMT/12/2013, kembali kami mohon keadilan ini harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh. Artinya bahwa pihak terkait harus bersikukuh melakukan pemeriksaan kembali secara objektif, transparan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ada permasalahan apa sehingga kasus ini berlarut-larut. Kami juga meminta Polres Pati untuk tegas mengusut rekayasa PNS di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang dilakukan diduga adalah sebuah pelecehan seksual atau manipulasi dan ingkar janji yang dilakukan oleh Muhammad Sutopo, Dahlan Istanto, Sunarto SPD, Sudiatna, dan Jaswati Bendara. Atas pembicaraan atau pembahasan dengan atasan masih bentuk konsistensi menjadi pokok tolak ukur kinerja daripada kepolisian, maka kami meminta pembuktian yang atas kasus aduan kami ini tidak menjadi bahan pemberat. Permohonan lain akibat dampak daripada persekusi itu adalah: 1. Kami meminta para pihak untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan terperiksa, yaitu 1. Supawaten, Kepala Sekolah SD 03 Tambak Romo. 2. Dukun Cabul Sri Tomo, Tambak Romo. 3. Rusmini, Tambak Romo. 4. Bambang Permadi, Tambak Romo. Tomo, Tambak Romo. Suudi, Tambak Romo. Sukawati Suudi, Tambak Romo. Siti Muawana, Tambak Romo. Nur Komsah, Tambak Romo. Teman-temannya, saudara IWW, dan yang lainnya yang diduga menyekap atau menyembunyikan saudara IWW selama bertahun-tahun sehingga kami tidak bisa menemui. Yang kedua adalah
menguatkan diksi adanya dugaan manipulasi penyelesaian yang tidak terselesai atau penyelesaian akhir resolusi alas hak insentif tunjangan suami dan hak nomenklatur kemahalan lainnya sesuai dengan yang disampaikan. Yang ketiga adalah segera menyelesaikan alas hak insentif tunjangan suami atas dasar niat baik dan hubungan tata kelola tata kerja instansi pemerintahan dengan transparansi birokrasi dan vendor, karena gaji itu mengikat pada status IW sebagai PNS dan SH sebagai suami PNS yang sah. Kami meminta bahwa semua pihak dapat menerima dengan win-win solution semua ketentuan yang tak bisa dituntut atau tidak bisa menuntut setelah perceraian dilakukan dan dengan tata cara konsultasi, tidak menutup diri. Yang ketiga adalah melakukan rekomendasi resolusi apa yang disampaikan Ombudsman RI untuk menagih secara langsung kepada yang bersangkutan dan sudah dijanjikan sebagaimana penyelesaian akhirnya. Yang kedua, digabus tidak ada perkara apapun dan tidak ada laporan resmi tentang peristiwa kejahatan ras dan persekusi digabus. Hal itu ada apa sehingga kasus ini ditutupi. Yang kedua, meminta bantuan permediasi dilakukan secara presisi oleh Polres Pati terutama Dal Polsek Tambak Romo yang harus nandur atau bisa ngunduh, karena ini adalah suatu penanaman janji, penanaman peristiwa akan ini dan tidak melakukan apapun, menanggung semua beban biaya perkara akibat sebuah laporan kepada telapor. 5. PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua ketiga. Yang 6. PNS dilarang hidup kumpul kebo atau bersama dengan wanita bukan suami istrinya atau laki-laki istrinya tanpa ikatan perkawinan sah. Yang 10. PNS menolak menyelesaikan atau melaksanakan traktat sebagaimana pembagian gaji akibat perceraian atau proses perceraian dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat PP nomor 31/1980. Tidak dikecualikan kasus ini harusnya diselesaikan secara berkala, dan yang terbaru ini saya sampaikan bahwa kepolisian dapat menanyakan saksi baru, temuan baru atas nama Jaryo. Ini adalah kepala sekolah di SD Pakis dan seorang guru di Pakis atas nama Purwanto atau Purwocarito terkenalnya. Maka Purwanto sendiri ini mestinya dapat dimintai keterangan apa keterlibatannya. Yang terbaru adalah Sudarmadi, kepala sekolah yang terbaru, untuk ditanyai berperan sebagai apa sampai berlarut-larut kasus ini belum dapat diselesaikan. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan kajian dan keterangan lanjutan, keterangan tambahan kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo, Kapolsek Gabus, Kapolsek Winong, dan Kapolsek Cawangi untuk menjadi bahan kajian dan penyelesaian akhir. Terima kasih atas kerjasamanya dan semua pihak dapat menjadi pembantu atau membantu di dalam pengungkapan kasus ini, dan semoga kasus ini menjadi pelajaran bersama dan tonggak penyelesaian kasus lainnya, karena ini adalah banyak permasalahan yang harus diungkap. Terima kasih atas kerjasamanya. Disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.